Kalau dilihat kelihatannya garang, tapi ternyata beliau ini sangat nyantai orangnya. Ternyata sangat-sangat santai, bersahaja, ramah tamah gitu. Kadang-kadang ditekannya sangat gini. Plat merah itu yang Itu kan selalu menghina keyakinan Jawa atau Kapcaca. berarti pada dasarnya Mbah Kobir itu agak sedikit kecewa ya sama peselat merah. Bukan Sedikit. kecewa berarti dan suka. Oh, Kalau seperti itu akan membawa apa masa depan generasi penerus hasilnya nol. Ya, penjelasan kurang mampu. Hanya sok tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pripun Pak kabare? Siang ini ya kita mau berkunjung tempatnya Eyang Kobir ya, atau Mbah Kobir yang lagi viral. Dan kebetulan kami singgah ini di warung di tengah-tengah perjalanan ya. Ini dari sana Bojonegoro, nah sana Ranganjuk ya sedulur. Nah, dan kami sedang singgah di sini di warung, alias mau ngopi dulu. Kita tanya-tanya ibu warung ini ya, ini masuk desa mana bu? Ini mlebu desa ndi? Kedung Sumber. Nah ini ya, jadi ini kita singgah di warung. Kalian kalau yang mungkin saudara-saudara kita ingin berkunjung ke sana dari arah Bojonegoro bisa lewat jalan ini guys. Nanti kami tunjukkan jalan. Di tanah Jawa. Ya, siapa yang hidup di tanah Jawa? Yaitu orang Jawa, namanya kejawen. Yang bisa menuntung, yang mengarahkan hanyalah naluri. Naluri itu untuk meneliti, untuk menelusuri asal usul Jawa. Kan gitu, itu naluri. Betul. Yang dinamakan Kapicayan. Kapicayan itu perkumpulan. Jadi perkumpulan orang-orang Jawa yang ada di tanah Jawa, ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara, menyatu menjadi satu perkumpulan yang dinamakan Kapicayan. Maka generasi muda-mudi kalau memang cinta dan setia dengan negara ini, kita cuma pesan satu poin saja. Amati segala agama dan kepercayaan, arah dan tujuan, ada pelecehan apa tidak. Kalau memang ada unsur pelecehan, jangan sampai diikuti. Nanti kita sendiri yang tersesat. Betul. Entah itu agama Islam, Hindu, Konghucu maupun Katolik. Ya, kita sebagai generasi muda, termasuk generasi penerus yang akan membawa masa depan negara Indonesia. Kalau kamu ingin menjadi orang yang tangguh, pemberani, cukup 3 langkah. Menghadapi apapun kesulitan, pasti kita akan mampu. Ya, pertama, kita harus memegang ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kita harus memegang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, kita harus memegang persatuan Indonesia. 3 inilah bekal generasi muda-mudi. Siap menghadapi apapun yang terjadi. Ya, artinya Tuhan itu kan satu. Menjadi guru kita bersama. Dasarnya bisa menjadi guru kita bersama. Pertama, Tuhan menuntun kita bersama untuk menuju sila yang kedua, yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau manusia punya jiwa kemanusiaan, berarti kita bersama memiliki kasih sayang sesama, agama dan kepercayaan. Itulah yang dinamakan kemanusiaan. Adil, ini perlu kau pahami. Dan beradab. Kalau manusia diberi kemanusiaan, tidak mengimbangi, tidak membalik beri kemanusiaan, kita ambil dari adil, tidak perlu diajeni, tidak perlu dihargai. Itulah yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dinamakan persatuan Indonesia. Kita sebagai putra Nusantara, bukan putra putri Nusantara. Kalau siapa saja agama maupun Kapicayan tidak mau untuk membentuk persatuan dan kesatuan atau persatuan Indonesia,
tidak perlu diikuti. Kita bertakut, maju. Apapun yang terjadi harus siap. Itu saja pesan Bapak Bupati. Akhir salam. Bila ada kata aku jawab salah, maaf, saya tidak akan minta maaf. Mbah Bupati. Kapitayan Jawa itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Unsur yang kedua yang dinamakan Ibu Bumi. Unsur yang ketiga yang dinamakan Boko Alam. Unsur yang keempat itu yang dinamakan Tiang Waktu. 4 ini punya peran sendiri-sendiri yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Itu Ibu Bumi juga Boko Alam. Dasarnya apa? Ibu Bumi Boko Alam membuat nama Gusti Yang Maha Agung. Agung itu luas. Agung itu luas. Luas dan besar. Tidak, kita bersama tidak bisa menembus. Agung itu batas dari termasuk jagat utara. Batasnya. Kalau mengarah ke selatan batasnya jagat selatan, kalau ke timur jagat timur, kalau ke barat jagat barat. Bagaimana kita bisa menembus? Itulah yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Juga Boko Alam yang dinamakan Ibu Bumi. Ibu Bumi melahirkan apapun yang ada di dunia. Itu Ibu Bumi. Ibu Bumi melahirkan juga tanggung jawab untuk merawat dan memberi apapun semua kebutuhan manusia hidup, makhluk hidup itu dipenuhi Ibu Bumi. Seperti emas, inten maupun makanan buat apapun semua muncul dari perut Ibu Bumi. Maka kita sebagai putra Ibu Bumi wajib kita menjunjung tinggi Ibu Bumi. Kalau sampai Ibu Bumi mengeluarkan 1 poin air semuanya kukut. Kita bersama kukut, hewan kukut, tumbuh-tumbuhan juga kukut. Itulah jantung kehidupan segala makhluk hidup, juga tumbuh-tumbuhan hidup hanyalah air. Itulah dekat itu yang dimakan Boko Alam. Santai ya, santai. Nggih. Santai mawon. Nyantai. Yang dinamakan Boko Alam itu mengawasi perbuatan kita, jelek mau baik, semuanya sudah dicatat, kita pala. Nah, dasarnya apa? Kita kemanapun selalu diawasi dengan alam. Misalnya teman-teman itu yang ada di tempat ini, kamu sudah diawasi alam. Bohong pun kamu dicatat, benar pun kamu dicatat, kamu tidak akan bisa lepas. Betul. Itulah alam. Alam juga untuk membantu kesuburan Ibu Bumi. Sebagai sepasang suami istri, makanya yang dinamakan Ibu Bumi Boko Alam. Waktu itu perannya untuk memproses apapun yang terjadi di dunia, sakit, obat, kematian, musibah, bencana, semua tergantung dari waktu. 4 inilah pegangan kejawen, naluri Jawa, kapitayan Jawa. Maka kalau kita melangkah jangan ragu, percaya dengan kekuatan. Asal kamu tulus pada kamu akan dihidup. Itu pesan terpublik. Ada acara. Kalau ingin tahu, setengah itulah kita ke sini. Malam. Ya, nanti saya akan meramal masa depan negara Indonesia. Nah, Apa yang akan terjadi? Yang disaksikan kepala desa, juga mungkin ada Bapak Kiai, para ulama, tersebut di Biaya. oh nanti malam ada acara seperti itu ya Pak? Nanti mungkin kalau Bapak Komandan Polsek jadi akan datang juga. Jadi begitu teman-teman, kalian semua jangan salah paham ya. Kalau ada cerita-cerita di luar sana yang mungkin kurang mengenakan itu kayaknya salah Mbak, salah tanggap mungkin Mbak. Ya mungkin orang belum tahu, mungkin sudah bertemu saya entah ke polisi, entah ke angkatan. Mungkin semuanya baik sama saya. Kalau dilihat kelihatannya garang, tapi ternyata beliau ini sangat nyantai orangnya. Ternyata sangat-sangat santai, bersahaja, ramah tamah gitu. Kadang-kadang ditekan ya orang adil. Kan lain. Iya. Makanya kan
kok kayak beda gitu. Kira-kira pewaris keris ini siapa lagi ya? Tinggalan nenek moyang. Ini ya banyak koleksinya nih. Keris Nah, penerus jenengan. Ya makanya gue aku gak rabi, kadang terjun dari besar malah gak pacarnya gak terjun. Yo kerisnya gitu mendem aku mati. Betul pulau penerusnya. Ya gak enak, apa ada percuma. Percuma gak mungkin mampu. Sebab untuk meneliti, menghayati Pancasila itu jarang manusia bisa tapi wujudkan yang dia bisa kan gitu. Saya hanya protes kepada 4 kekuatan rahasia. Wahyu inilah harus yang terwujud. Kapan? Kalau kita protes di pemerintah, ya gak mungkin diwujudkan kan gitu. Kalau Pancasila terwujud, kene wong benci agama, kene wong ngelokno kafir. Nah, jane wong ngelokno kafir, kuwi melanggar garis Pancasila, sila 1, 2, dan 3. Nah, dasarnya apa? Wong Jawa kafir, nyembah kayu, nyembah waktu, itu kan berarti melanggar ilmu Tuhan. Tuhan kan tidak mengatakan, itu hanya tulisan manusia sendiri. Itu kan ajaran luar, ajaran Arab. Itu kan fakta. Iya. Kan gitu. Nah, berarti kan tidak mau diajak untuk mewujudkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Berarti manusia itu juga melanggar dari ilmu yang kedua yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti manusia seperti itu tidak punya kemanusiaan. Alah, tua saya, tidak pergi bolo, percuma. Dia betul aku. Berarti mau ngomong apapun biarin Mbah ya, nggak ada urusan. Selama kita tidak. Makanya saya ini kan sudah membuat saya sendiri. Saya kan kecewa kepada penyulat merah. Oh, Siapa itu, Pak? pesulap merah. Pesulap merah. Pesulap merah itu yang Itu kan selalu menghina keyakinan Jawa atau Kapitan Jawa. Orang ya. Penyulat ya, penyulat terkenal. Itu saya tantang, tapi enggak saya adu kesaktian nanti urusan hukum. Tapi saya tantang lomba untuk mengobati orang di lapangan atau di stadion. Oh, jadi berani tampil langsung Berani. di situ ya, pesulap merah. Juga berani, di Nganjuk, di Polda juga berani. Oke, ini nanti nggak apa-apa Mbah ya, aku share barangkali pesulap merah bisa nanggepin gitu. Lek, semoga ditonton. Nggak apa-apa, berarti siap ya misalnya. Di stok saya. Oh, sudah ditantangin juga di sana. Iya, sudah. Nah, ini dengerin ya pesulap merah. Ini karena kan enggak apa ya, dia itu melecehkan gitu loh, Mas. terlalu ini nganggap Terlalu ya meremehkan kepada ke Kapitan Jawa. Kapitan. Saya bukanlah lomba kesaktian, tapi lomba untuk mengobati orang sakit. Nah, ini buat pesulap merah ya nih. Tapi semuanya harus melalui prosedur. Jadi aturan. Misal bukannya Nganjuk harus izin Kapolres Nganjuk. Jadi harus sesuai prosedur yang berlaku. Kalau di Polda juga izinnya Kapolda. Kalau di Jakarta izin Metro. Nah, dasarnya kalau izin biar kita sah. Mungkin polisi semuanya kan full bukti. Benar-benar Pak Gubernur bisa mengobati atau tidak? Kan dicek nantinya orang yang kita sembuhkan. Memang nggak bisa, berarti kan nggak mungkin izini. Tapi faktanya sudah ratusan. Mungkin polisi ngizini, tapi ada syaratnya. Pasti pakai uang kas. Ya aku butuh mangan kok. Oh, betul. Iya, nggih. Siap. Nggih. Nah, nggak mampu nggak usah. Nggih. Lah kas itu harus dibagi tiga unsur. Siji dibagi karo TNI, karo Polri sebab kenapa aku nyambut gawe juga ngaman no. Betul. Kuwi harus. Kan ngono. Betul. Memang tak tantang ngono suratnya. Pesulap merah. Pesulap merah. Berarti pada dasarnya Mbah Kobir itu agak sedikit kecewa ya sama pesulap merah. Bukan sedikit kecewa, tidak suka. Oh. Kalau seperti itu akan membawa masa depan generasi penerus hasilnya nol. Ya, penjelasannya kurang mampu. Hanya sok tahu. Itu kan sering bongkar-bongkar misalnya kayak di Gunung Kawi itu gimana itu kan mana gitu loh. Nah, ini untuk pesulap merah ya. Ini tantangan langsung dari Mbah Kobir dari Nganjuk Senjayan. Bukan hanya agak kecewa, tapi betul kecewa. Lurah sudah saya bilangi. Nanti kalau memang ada penyulap merah datang, kamu nggak perlu kecewa. 5 kilo, nanti ada satu nggak bisa. Nah, saya kan punya waktu 10 hari. 10 hari nanti kan tahu.
sembuh enggak kan tahu. Betul. Nah, 1 hari nggak mungkin lah pengobatan sembuh. Oh jadi tetap misalnya prosesnya itu nunggu 10 hari 10 Mbak? hari 10 terus hari. terus sambil melihat penyembuhan. Penyembuhan prosesnya selama Iya, pengobatan nggak- gitu ya? nggak tahu. Nah, sekali buka pulang Pak. Oh nggak bisa juga ya? Praktek satria. Jadi jangan Buka kalau pengobatan nggak 1 hari nggak mungkin lah sembuh. nggak mungkin, nggak Nah, mungkin. 10 hari yakin nanti di sana ada 1000 orang paling nggak sembuh 10 orang tergantung penyakit kalau penyakitnya sudah parah nok organ itu sudah diserang penyakit ya mungkin nggak bisa sembuh kan gitu. Iya ya betul. Kalau orang lumpuh wah langsung sembuh ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Urat-urat itu kan sudah rapuh. Iya. Jadi prosesnya urat bisa pulih sama. Kecuali kanker payudara, penyakit kening maupun kanker otak Itu masih bisa Mbak ya kalau hal kayak gitu? mampu. Oh masih mampu. Jadi ini Mbak Kobir ini selain ini juga ahli pengobatan maksud tradisional Mbak itu ya? Kamaran ya pengobatan Putih. Oh. Ya makanya butuh proses. Waktu ini kan untuk proses. Sembuhnya kapan? Nah, Pak Gopir yang juga manusia minta ditunjuk. Kita kan punya leluhur. Kan nonton dong? Iya. Itu. Orang aja minum obat sekarang belum mungkin terus sembuh besok. Iya sih. Butuh proses. Saya percayalah. Kalau kamu ingin membawa masa depan itulah ikuti garis besar 5 langkah Pancasila. Kita sebagai orang Jawa jadikanlah pegangan kita punya pegangan keyakinan itu saja cukup. Ini ya ingat pesen Mbak Kobir dan untuk sulap merah ditunggu sama Mbak Kobir ya di Desa Senjayan Nganjuk. Ya wis Bu, otomatis ya. Kamu kurangnya udah. Ini sebut cekrek ini. Kita udah kita kasih kurang. Kita kan nama aja. Ayo, kamu ke sini Pak. Oh sini Bu betul. Kita tiga lagi. Bagaimana? Misalnya kita punya salam jawab. Ya. Sini saja di saja ya. Ya. Kalau kita menjawab Indonesia, jawab dengan merdeka. Ya. Kalau saya menjawab Pancasila harus jaya sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya betul. Indonesia Merdeka. sekali merdeka tetap merdeka. Pancasila Sampai akhir zaman. ulangi lagi. Iya. Pancasila jaya sampai akhir zaman. Ulangi lagi. Ya. Pancasila Jaya sampai akhir zaman. bagus. Inilah generasi muda-mudi putra Nusantara. Bangkitkanlah dirimu, bangkitkanlah semangatmu untuk menjunjung tinggi garis besar 5 langkah Pancasila sebagai panutan putra Nusantara juga putra putri Nusantara. Siapa yang akan membawa masa depan negara Indonesia harus kita bersama. Jangan kita merasa takut bagi orang yang mengerongrong kewibawaan Pancasila. Betul. Apakah bisa mati demi Pancasila? Siap. Inilah bagi putra putri bangsa Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu. Asal pepayung di kamu siji ingkang boten sare. Amin. Jadi fotonya undi. Jawa Timur. Ini Mbak baik. Era ngasih toko jele kolektor Indonesia. Kepikiran gitu loh teman-teman kita. Riko. Monggo kapan ya? Delok teng. Rapopo, suwi rapopo. Oh sih. Suwun Mbah nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Ini sampai di sini kita nyampe pertigaan mentok. Ini adalah arah lurus kiri kanan. Nah di sini terdapat tulisan. Ini tuh, tulisan desa. Jadi nanti kita ke arah sana.
Sini aja. Suara apa ya? Oke, sini. Sini guys. Itu ada suaranya. Nah, jadi begitu ya saudara-saudara. Jadi apa? Di sini itu setelah kami telusuri dan kami selidiki, ternyata Mbah Kobir ini sangat kecewa ya dengan pesulap merah. Ya, seperti yang kita ketahui, pesulap merah itu sering membongkar atau apa ya, membongkar sulap-sulap lain, juga membongkar kayak tempat-tempat ritual gitu loh. Dan dari situ muncul kontroversial, misalnya salah satunya yaitu Mbah Kobir. Mbah Kobir ini sebagai ahli spiritual atau mungkin sebagai apa ya, sesepuh desa ya, menganggap tindakannya siapa itu namanya, pesulap merah itu terlalu apa ya, cenderung melecehkan gitu. Itu kan keyakinan gitu loh. Kalau ini menurut pandangan saya melihat selama saya ini Mbah Kobir ya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak persepsi gitu loh saudara-saudaraku. Jadi kayak Mbah Kobir ini kecewa berat gitu loh. Karena biar bagaimanapun kan bangsa kita, negara itu kan mempunyai keyakinan dan sudut pandang yang berbeda-beda ya, keyakinan dan agama yang beda gitu. Makanya yo gitu loh. Atau bagaimana ya sedulur, tapi kalau dipikir lebih lanjut lagi itu seperti pesulap merah itu kan pada dasarnya juga anti pembodohan ya, maksudnya tuh di sisi lain dia juga mensadarkan masyarakat kita agar jangan percaya dengan hal-hal seperti itu gitu. Itu gimana ya, kayaknya bertentangan tapi rumit juga gitu. Makanya Mbah Kobir ini sampai memutuskan atau apa ya, kayak menantang, bukan menantang sih, tapi ini Mbah Kobir tegasnya ini di pengobatan loh ya, bukan di kesaktian ya, tapi lebih di pengobatan dalam waktu 10 hari di alun-alun Nganjuk seperti itu. Dan itu by data ya, karena saya itu berkunjung langsung ke tempatnya Mbah Kobir gitu. Jadi untuk bagaimananya ya terserah saudara-saudara bagaimana mensikapi semuanya ini. Karena memang kalau dilihat dari sudut sisi itu memang ada plus minusnya gitu. Misalnya nih, pesulap merah membongkar seperti itu, tujuan dan niatnya kan untuk mencerdaskan generasi muda gitu. Kalau jangan percaya dong dengan perdukunan gitu. Nah di sisi lain Mbah Kobir ini juga mempunyai keyakinan yang kuat juga di situ, dan keyakinan atau kepercayaan itu sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan dengan logika gitu. Kalau percaya silakan, nggak percaya sudah gitu loh. Tapi sebenarnya seperti itu. Tapi ya apa ya, segala sesuatu itu kayaknya ada plus minusnya di saudara-saudara. Misalnya kayak hal seperti itu, perdukunan itu kok aku ngelihatnya itu kayak seperti apa ya, kayak lebih arahnya itu lebih ke oknum ya. Nggak semua ahli spiritual seperti itu, enggak juga. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain kan. Misalnya kayak tokoh-tokoh agama kan enggak semuanya juga tokoh-tokoh agama itu yang baik, itu enggak. Yang kurang ajar juga banyak kan, memanfaatkan tokohnya itu untuk misalnya nih untuk memperkaos santrinya, itu kan banyak kan kejadian kayak gitu. Makanya saudara, sedulur, sederek, alangkah lebih baik dan bijaksananya itu kalau kita mau melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Agar kita tuh lebih bisa bijaksana dalam mensikapinya. Oke sedulur, sampai di sini dulu ya, karena waktu sudah sore. Akhirnya kami memutuskan pulang dan singgah di suatu hutan ya. Dan jangan lupa like dan subscribe, ikuti terus perjalanan dan petualangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak nih. Itu banyak loh.
supaya gede ya ini termasuk. Dapat. Jadi banyak di sini tapi tahu kemana ya.